Pemirsa, dengan perginya Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Imin meninggalkan koalisi Prabowo Subianto, praktis kini ada 3 kandidat calon pendamping Prabowo, yakni Erick Thohir, Erlangga Hartarto, dan Gibran Rakabuming Raka. Ada pendapat hengkangnya PKB dari koalisi yang kini berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju akan menggerus suara Prabowo khususnya dari kalangan Nahdien. Apakah Prabowo malah akan memilih kandidat berlatar belakang Nahdien? Kita akan mengulasnya bersama Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanul Haq, Jubir Tim Pemenangan Prabowo Wihadi Wianto, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam Gus Maman, kemudian juga Pak Wihadi dan Mas Adi Prai. Apa kabar semuanya? Salam sehat. Malam. Salam semuanya. Oke. Ya, saya ingin ke Mas Adi Prai dulu ya. Mas Adi Prai, untuk mengawali nih, kalau membaca situasinya saat ini, sebetulnya apa konsekuensi yang akan ditanggung Prabowo setelah ditinggal oleh Muhaimin Iskandar? Ya, saya kira memang kalau kita melihat kalkulasi di atas kertas tentu menjadi kerugian besar. Karena dalam sistem politik one man one vote, di mana seorang presiden dipilih secara langsung, kehilangan PKB berarti kehilangan satu dukungan partai politik. Kita tahu bahwa PKB itu kan suara pileknya 2019 yang lalu 9,6%. Kalau dikonversi jadi suara ya kurang lebih sekitar 9 sampai 10 juta. Tentu itu menjadi kerugian. Yang kedua, kenapa PKB itu menjadi penting? Karena memang harus diakui bahwa PKB inilah merupakan salah satu, bahkan mungkin satu-satunya partai politik yang dianggap mampu mengonsolidasi kekuatan politik kalangan Nahdliyin. Dulu kenapa PKB misalnya diajak menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dalam konteks 2024? Karena ada keyakinan selama ini memang kelemahan Pak Prabowo Subianto salah satunya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kalangan Nahdliyin. Oleh karena itu, pintu masuknya untuk mengonsolidasi politik di basis-basis Nahdliyin adalah Muhaimin Iskandar dan PKB. Oleh karena itu, ketika Gus Muhaimin angkat kaki dan menjadi bagian dari koalisinya Anies, tentu saja Prabowo Subianto mungkin akan kesulitan juga melakukan penetrasi dan akses politik ya di kalangan-kalangan Mas basis Adi, yang ya. selama ini Jadi memang tidak bisa terlampau ditegaskan dekat dengan keluarnya Muhaimin ini menggerus suara Prabowo dari kalangan Nahdien begitu ya? Kalau kita membaca angka-angkanya seperti itu, Mbak, tinggal bagaimana Prabowo Subianto itu mencari skenario, bagaimana pintu masuknya untuk dekat ya dengan pemilih-pemilih Nahdliyin. Konon Erick Thohir ini kan disebut namanya dari PBNU sebagai salah satu cawapres potensial. Mungkin kalau nanti wakilnya Erick Thohir, Prabowo bisa melakukan penetrasi di wilayah-wilayah yang selama ini memang juga beririsan dengan kalangan NU. Tapi overall bagi saya kehilangan satu partai, kehilangan PKB yang basis konstituennya dari NU, bagi saya ini adalah kerugian besar ya. Tinggal bagaimana Prabowo Oke. Subianto mensiasati kelemahan di basis Nahdliyin ini bisa ada gantinya. Oke, menjadi kerugian besar Pak Wihadi. Kalau begitu pertanyaan saya, Pak Prabowo itu sebetulnya berhitung nggak sih kehilangan Gus Imin, sadar dengan konsekuensi yang harus ditanggung ini? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, inilah demokrasi. Jadi dalam demokrasi ini segala sesuatu bisa berubah dan segala sesuatu bisa saja berpendapat dan juga kadang bisa sama, kadang bisa tidak sama. Tapi segala sesuatu yang terjadi ini memang sudah artinya sudah menjadi resiko dari suatu demokrasi. Jadi kalau kita bicara hitung-hitungan, semuanya kita berhitung semuanya. Jadi apapun yang kita hitung pada saat kemarin dengan adanya koalisi dengan PKB, terus kemudian kita bertambah dengan koalisi Golkar dan koalisi PAN dan segala macam, itu adalah suatu hitung-hitungan. Tapi dalam segala sesuatunya inilah namanya resiko daripada demokrasi. Dalam demokrasi segala sesuatu bisa berubah. Jadi saya kira bagaimana kalau ditanyakan hitung atau tidak menghitung, semuanya ini dalam maju konstelasi ini pasti ada hitungannya, tetapi hitungan kita adalah hitungan demokrasi. Jadi ini semuanya masih belum bisa kita seperti matematika hitungannya. Jadi inilah masalah demokrasi yang dimana memang kita akan melakukan pesta demokrasi pemilihan presiden nantinya. Jadi saya kira Pak Wihadi, itu tapi suatu yang hal menanggapi yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno tadi bahwa kerugiannya adalah menggerus suara Prabowo dari kalangan Nahdliyin. Tanggapannya seperti apa?
Ya, tentunya PKB itu mempunyai basis daripada analisis betul, ya kan? Tapi segala sesuatu yang saya katakan tadi bahwa ini adalah demokrasi, tidak bisa kita mengatakan sesuatu hal yang mungkin menjadi sesuatu hitung-hitungan yang sudah ada kepastian, gitu kan? Tetapi apa yang terjadi tadi dengan hitung-hitungannya Mas Adi mengatakan PKB dengan persentase perolehan dan segala macam itu memang sudah kita akui memang itu ada dan itu memang apa yang menjadi keluarnya PKB tentunya itu akan mengurangi apa perolehan PKB dalam koalisi kami. Itu sudah terlihat memang itu tidak ada hal yang memang sesuatu hal yang kita tutupi, memang itu terjadi karena memang bukan lagi suatu koalisi, tetapi yang namanya demokrasi bisa saja demokrasi itu berkembang. Nah ini saya kira pemilih ini kan bisa saja semuanya bisa berubah pada saat hari H daripada demokrasi itu dilakukan, pesta demokrasi itu dilakukan. Oke, sudah diperhitungkan. Kalau begitu juga diupayakan bagaimana cara untuk menutupnya begitu ya dari suara yang tadi sudah tergerus. Tapi Pak Wihadi ini ngomong-ngomong, Gus Imin ini sudah datang belum sih menemui Pak Prabowo? Ya kalau tadi kan sudah jelas disampaikan memang sebelum deklarasi itu memang akan ada pertemuan, tapi ternyata pertemuan itu kan batal dan sampai sekarang memang belum ada pertemuan lagi. Saya kira itu yang terjadi faktanya seperti demikian. Jadi memang belum ada pertemuan itu. Belum ada pertemuan, sempat batal begitu ya. Kalau begitu saya ingin tanyakan ke Gus Maman. Gus Maman, kenapa batal sih Gus Maman? Jadi kapan ini pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Gus Imin rencananya? Iya, jadi sebenarnya ketika kami rapat di DPP PKB pada hari Jumat itu, kita sebenarnya sudah memberikan semacam ancang-ancang bahwa kalau nanti di rapat gabungan kita memutuskan menerima pinangan dari Nasdem dengan mewujudkan Mas Anies dengan Gus Imin, tentu harus ada komunikasi juga. Artinya kita baik-baik karena kita udah 1 tahun 18 hari dengan Gerindra. Nah, tetapi dalam rapat gabungan ternyata di rapat gabungan diputuskan juga untuk deklarasi secepatnya. Nah, waktu itulah yang menjadi sangat sempit. Tapi tentu kita tahu betapa karakter negarawan dari Pak Prabowo dan kawan-kawan di Gerindra akan tetap membuka silaturahmi dan tentu nanti Gus Imin dan juga kawan-kawan DPP akan bersilaturahmi dengan Pak Prabowo. Akan bersilaturahmi, tapi waktunya kapan sudah diagendakan dalam waktu dekat? Sebenarnya kalau sebelum rapat gabungan kemarin kita nggak agendakannya sebelum deklarasi. Nah setelah deklarasi ini kami baru aja mempersiapkan banyak konsep untuk bagaimana tindak lanjut dari deklarasi ini. Karena deklarasi ini harus diwujudkan dengan kerja-kerja seperti yang selama ini kami lakukan dengan Gerindra. Bersilaturahim, lalu membangun visi misi tentang Indonesia ke depan, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin kita nggak tahu apakah minggu-minggu ini, kebetulan kami punya agenda untuk ziarah Wali Songo pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Seperti itu di mana Ketua Umum kami, Gus Imin, akan datang di acara-acara saresehan besar di beberapa makam aulia itu. Kemungkinan kalau tidak minggu ini, minggu depan. Tapi kami yakin dengan sikap negarawan dari Pak Prabowo, juga kawan-kawan Gerindra yang memang sangat-sangat familiar dengan kami, hangat dengan kami, apalagi Pak Wihadi dengan saya, itu semua akan menjadikan kami akan selalu dan akan pasti bersilaturahmi dengan Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra. Baik, tetap akan diagendakan tapi belum tahu kapan, rencana minggu ini atau minggu depan begitu ya, sesuai dengan agenda dari Gus Imin sendiri. Tapi kalau begitu saya ingin bertanya begini Gus Maman, saat berpidato di deklarasi dukungan Partai Gelora, Prabowo ini di sana menyampaikan bahwa PKB akan hadir kembali. Nah kita simak terlebih dahulu cuplikannya berikut ini. Itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Kita hormati keputusan rakyat.
Prabowo yakin PKB akan kembali, tapi nanti saya akan minta komentar dari Gus Maman usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan. Sebelum jeda tadi kita sudah simak pernyataan dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa masih ada harapan dari Prabowo PKB akan kembali. Gus Maman, apa responnya? Iya, tentu arti kembali adalah membuka pintu silaturahim. Sedangkan apakah nanti akan ada misalnya gabung lagi dengan koalisi dan lain sebagainya, kita tahu ini politik sangat dinamis. Masih ada waktu sampai November, sampai di PU, siapa berpasangan dengan siapa. Oleh sebab itu, kami tetap meyakini bahwa pilihan dari hasil rapat gabungan DPP PKB itu memilih menerima untuk Anies Mohaimin atau Amin untuk terus kita perjuangkan, akan berkompetisi secara sehat, secara gembira, dan dalam bahasa Pak Prabowo tadi tidak ada lara-laraan, tidak ada baper-baperan, tidak perlu ada tuduhan pengkhianat dan lain sebagainya. Karena ini pelajaran yang kita dapatkan dari sebuah demokrasi, bahwa pilihan kita terhadap siapa pasangan kita, siapa koalisi kita, itu harus menjadi sebuah tanggung jawab moral untuk terus diperjuangkan. Oleh sebab itu, pilihan terbaik hari ini yang sudah diputuskan lewat mekanisme partai, yaitu pasangan Anies dan Mohaimin. Baik, pilihan terbaik dan yang memang menjadi komitmen saat ini begitu ya, Gus Maman. Saya ingin ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, dari 3 nama yang masuk dalam bursa cawapres Prabowo, ada Erick Thohir, kemudian ada Erlangga Hartarto dan Gibran Rakabuming Raka. Apakah dengan bergesernya Gus Imin, ini maka Prabowo akan mengesampingkan kemudian 3 nama tersebut dan memprioritaskan sosok yang berlatar belakang Nahdien juga. Jadi siapa yang sedang dibidik oleh Prabowo saat ini, Pak Wihadi? Ya, kita kan sudah berkoalisi dengan Golkar, dengan PAN, dengan Partai Gelora, dengan Partai PBB. Saya kira ini musyawarah mufakat yang disampaikan tadi dalam kesempatan pada saat pertemuan-pertemuan. Nantinya tentunya akan kita bicarakan dengan partai-partai koalisi ini. Nah, partai-partai koalisi ini tentunya mempunyai usulan, mempunyai pemikiran, dan hitung-hitungan, ya kan, kalau dalam demokrasi, gitu kan. Kemudian segala sesuatunya nanti akan kita putuskan, di mana nanti keputusan daripada hasil koalisi kami itu adalah hasil yang dimana sudah disepakati bersama oleh para partai-partai yang berkoalisi. Jadi 3 nama itu kita tampung, apakah masih ada nama lagi dan segala macam masih kita tampung, masih ada waktu kita untuk menentukan siapa yang nanti yang akan diputuskan dari hasil musyawarah partai-partai koalisi kami. Oke, masih ada waktu untuk memutuskan, tapi bagaimana dengan nama Hovifah, Pak Wihadi? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa semua anak-anak bangsa yang mempunyai prestasi, semua anak-anak bangsa yang terbaik itu mempunyai hak untuk bagaimana menjadi wakil presiden. Dan saya kira Bu Khofifah juga merupakan satu figur yang terbaik dan segala macam, yang dengan segala prestasi. Saya kira juga bisa menjadi suatu nominasi atau menjadi suatu pemikiran kita untuk menjadi cawapres. Jadi kalau misalnya itu naik, ya itu bisa saja dilakukan. Jadi saya kira segala sesuatunya kan Pak Prabowo mengatakan terbuka untuk semua anak bangsa yang mempunyai prestasi, anak bangsa terbaik untuk bisa menjadi wakil presiden, dan tentunya itu nanti akan melalui musyawarah mufakat yang akan ditentukan oleh partai-partai politik yang ada dalam koalisi kita. Pak Wihadi, jadi benar ya bahwa Hovifah memang salah satu nama yang dibidik juga oleh Pak Prabowo ya? Saya kira kita belum bisa menyampaikan itu, ya kan, tetapi yang saat ini berkembang itu kan masih ada dalam partai-partai koalisi yang lain yang memberikan satu usulan. Saya kira saya juga belum mendengar usulan itu langsung, tetapi kalau ini kan justru saya baru dengar sekarang usulan itu. Tapi intinya kan Pak Prabowo mengatakan bahwa ini kan terbuka untuk semuanya. Ya kan? Kalau begitu yang prioritas adalah dari usulan partai koalisi dulu ya? Kalau begitu Pak Wihadi? Yang diprioritaskan? Saya kira itu sesuatu hal bukan masalah prioritas, tapi sudah ada pemikiran-pemikiran kemarin seperti itu, gitu kan. Tetapi kan bukan berarti bahwa itu menjadi suatu
bentuk dari prioritas. Tetapi kan ini semuanya ditampung. Sekarang ini tidak ada bicara mengenai masalah prioritas, tapi semua ditampung dan semua nanti akan dibicarakan untuk dimusyawarahkan. Baik, semuanya masih ditampung. Kalau begitu saya ingin ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, jadi menurut Mas Adi lebih moncer mana sebetulnya pasangan Prabowo diduetkan dengan Erick Thohir atau Prabowo dengan Hovifah? Kalau kita membaca angka-angka statistik survei per hari ini, Prabowo itu relatif sangat signifikan dan kompetitif jika berpasangan dengan Erick Thohir. Karena Erick Thohir pada posisi cawapres itu kan elektabilitasnya paling tinggi. Kalaupun tidak dia nomor 2 di runner up. Dalam konteks itulah kalau kita bicara saat ini maka relatif sangat mungkin Prabowo itu kuat dengan Erick Thohir. Sementara Hovifah biasanya kalau di survei itu baru masuk 5 besar ataupun 6 besar, tidak terlampau signifikan. Tapi satu hal, Erick Thohir itu dianggap masih belum mampu mengonsolidasi kekuatan politik di basis-basis Nahdliyin, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Inilah yang sepertinya memunculkan kenapa Hovifah juga dimunculkan belakangan sebagai figur alternatif yang paling mungkin salah satunya disorongkan untuk bisa berdampingan dengan Prabowo Subianto. Sepertinya Prabowo dan Gerindra itu kan paham betul 2 kali ikut pemilu dan kalah itu karena kalah di Jatim, Jawa Tengah dan Nahdliyin. Nah, figur inilah yang sepertinya sedang dicari betul. Dulu harapannya ada Muhaimin di situ, tapi rasa-rasanya Muhaimin itu tidak sabar dan terkesan di PHP dan pindah ke Anies Baswedan. Kan itu ceritanya. Oleh karena itu, maka tidak mengherankan kalau belakangan muncul lagi nama Hovifah yang coba untuk disondingkan kepada Prabowo untuk sebagai pendampingnya. Cuman saya agak menduga kalau Hovifah yang dipilih tentu pintu masuknya harus melalui Partai Amanat Nasional dan Golkar. Karena apapun judulnya, dua partai ini kelihatan sampai saat ini kan portofolio politiknya Erick adalah wakilnya Prabowo termasuk Erlangga. Apapun judulnya, partai-partai ini kan juga kelihatan mematok harga mati untuk ketum mereka bisa maju ya. Jangan sampai misalnya Hovifah yang dipilih justru akan membuat partai yang lainnya ini akan hengkang. Ini akan rumit juga bagi Prabowo dan Gerindra untuk membentuk kalkulasi politiknya. Karena belum tentu Hovifah ini diterima oleh PAN. Belum tentu misalnya Hovifah juga diterima oleh Golkar. Apalagi misalnya PAN cukup confident. Erick Thohir dianggap punya kedekatan dengan presiden, punya keistimewaan yang saya kira menjadi privilege keuntungan, termasuk misalnya elektabilitasnya yang saat ini memang relatif lebih kuat dibandingkan Hovifah. Saya kira di situ poin saya, Mbak. Oke, jadi dikhawatirkan kalau memang menghadirkan nama lain tidak sesuai dengan nama yang disodorkan oleh partai-partai koalisi pendukung Prabowo, akan ada potensi perpecahankah di tubuh koalisi Indonesia Maju? Ya, PKB kan sudah menjadi salah satu bukti yang sahih. Ketika Gus Muhaimin misalnya tidak segera diumumkan jadi pendampingnya Prabowo, hengkang. Dan bahkan hengkangnya pun bikin gempa bumi politik yang di mana-mana semua orang kaget-kaget gitu, setengah nggak percaya. Termasuk misalnya siapa yang bisa mengira kalau PAN kemudian misalnya angkat kaki kalau Hovifah yang dipilih. Karena bagi PAN akan hanya berkoalisi dengan siapapun capres yang menerima Erick Thohir sebagai pendampingnya. Termasuk Golkar sampai hari ini. Itu yang tampak di permukaan ya. Kita tidak pernah tahu kalau memang ada kekuatan besar yang mengonsolidasikan siapapun cawapres dari Prabowo Subianto di luar Erick Thohir, di luar Erlangga, Golkar dan PAN ini akan tegak lurus bersama Prabowo Subianto. Kan begitu ceritanya. Kalau itu yang dimaksud tentu saya tidak bisa menerka. Karena panggung belakang ini kan bisa mendeterminasi apakah Golkar dan PAN akan terus bersama Prabowo ataupun tidak. Tapi kalau melihat bacaan-bacaan umum, kok rasa-rasanya kalau bukan Erick ataupun Erlangga yang dipilih kira-kira begitu, ya sangat mungkin salah satu di antara partai ini juga akan mengikuti jejak PKB. Karena bagi mereka harapan untuk mengincar wakilnya Prabowo sudah hilang. Mereka sudah tidak ada harapan lagi. Oke, jadi tergantung mastermind-nya ya, Mas Adi? Ya, nah kekuatan besar itu saya nggak tahu, wallahualam bishawab. Tentu abang-abang kita di ruangan ini pasti paham betul, Bang Wihadi sama Bang Maman panggung paham lah. belakangnya kita nggak tahu. Oke, tapi kita tunggulah perkembangannya. Ya, oke. Saya ingin ke Gus Maman. Gus Maman, tapi menurut Gus Maman ini Pak Prabowo akan makin sulitkah untuk mencari pendamping mengingat saat berdua dengan PKB saja 1 tahun lamanya begitu ya, belum ada akad nikah juga, apalagi sekarang banyak pilihannya dalam koalisi yang sudah gemuk, semua masing-masing menyodorkan nama. Iya, kita mengenal apa yang disebut dengan takdir politik. 1 tahun 18 hari PKB dengan Gerindra ternyata berakhir untuk lalu PKB menemukan takdir politiknya justru dengan Nasdem
yang menyandingkan Anies dengan Gus Muhaimin. Ini tentu pun akan terjadi di siapapun. Yakinlah bahwa Pak Prabowo dengan Gerindra punya kalkulasi-kalkulasi itu, sehingga nanti pada saatnya ketika dengan gampang misalnya kita menyandingkan Anies dan Muhaimin dengan komunikasi begitu cepat, dan akhirnya diputuskan langsung deklarasi juga pasca rapat gabungan itu, saya rasa Pak Prabowo dengan Gerindra akan belajar dari ini semua. Dan kita tentu tadinya kita menganggap, hampir semua orang menganggap akan sulit menentukan siapa wapresnya Ganjar, siapa wapresnya Pak Prabowo, siapa wapresnya Anies. Tapi dengan dimulai Anies Muhaimin ini, tentu kedua rival yang lainnya akan mempercepat juga. Ganjar tentu akan mempercepat, Pak Prabowo akan mempercepat, tentu dengan kalkulasi-kalkulasi yang disebutkan Mas Adi tadi. Tapi saya yakin siapapun yang terpilih itu akan yang terbaik, sehingga Pesta Demokrasi 2024 ini mengukuhkan kembali kesadaran kita bahwa Indonesia itu tidak kekurangan stok calon-calon pemimpin hebat yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Seseorang pemimpin yang punya visi ke depan untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi, lalu menyempurnakan. Misalnya dari sisi penguatan SDM, penguatan juga bagaimana nilai-nilai yang lain bisa dikukuhkan, termasuk kata kunci yang disebut oleh Bang Surya Paloh kemarin. Ini menjadi bukti Anies Muhaimin tidak ada lagi cebong dan kampret, tapi kita bersuara bersatu dalam kebinekaan, keanekaragaman, dan itu adalah Indonesia. Iya, oke Gus Maman, saya pinjam statement Gus Maman tadi bahwa tergantung takdir politiknya. Jadi kita tunggu bagaimana dinamika politik ke depan, seperti apa takdir politiknya. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.